Salam bela negara. Bela negara. FKIPN Kota Bekasi menyala luar biasa. Salam bela negara. Bela negara. Kita akan hidup, mungkin negara kita selalu aman. Jadi harus kita persiapkan untuk menghadapi kalau ada ancaman dari luar maupun dari dalam. Jadi bela negara banyak bisa dilakukan untuk bagaimana kita harus bela negara. Kadang-kadang juga udah banyak menyampaikan tentang bukan hanya mau angkat senjata mau perang. Ibu saya hadir di sini. Apa pramuka? Ya, saya tinggal di Halim. Ya, di komplek tinggal Halim. Oke, lanjut. Ini video. Kita lihat. Ya. Saya nyangka yang karena kalau kita tamu tegang, ini ceramah. Bukan pendidikan dan latihan sampaikan Pak Danin. Nanti ada yang mau diklat, boleh? Gak apa-apa, kan udah selesai Pak Jokowi, tapi masih ada arahannya yang pernah kita dengar. Kita sudah berkembang multidimensi, tidak lagi ancaman fisik. Ini dia membahas tentang bela negara. Ancaman fisik. Jadi istana bahas bela negara, bukan politik. di Bekasi saja, bukan. Saya ingin menegaskan lagi bahwa pemerintah bersama semangat rakyat tidak akan tinggal diam terhadap upaya-upaya sistematis untuk mengancam kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Kenapa negara ini? Makhluk hidup saja, dia mau hidup dia harus membela, menjaga diri, cari makan untuk hidup. Apalagi manusia. Yang kedua, apa yang harus dibela oleh negara? Yang dibela negara, kedaulatan, keutuhan dan keselamatan bangsa. Yang ketiga, siapa yang bela negara? Ya ada semua kita yang bela negara. Coba bayangkan sekarang Uni Soviet lawan Ukraina. Harus dipersiapkan untuk kalau ada ancaman, mudah-mudahan tidak. Kalau aman kan satu lahir kita diajak kalian makan-makan, ya kan, ngopi. Lanjut Mas. Ini sejarah. Ada yang pernah pelajari sejarah. Jadi sejarah ini tidak boleh ditinggalkan. Ada bapak-bapak ada, karena adanya sejarah. Iya, kalau nggak ada sejarah, banyak yang harus bisa diambil hikmahnya. Dia pantang menyerah, orang tua kita dulu berperang. Itu sudah bela negara. Tingkat di komando dia sudah bela negara. Belum ada dasarnya, regulasi nggak ada. Wih, dia udah bela negara. Nyawa teruannya, hartanya untuk bela. Banyak kan sejarah yang lain. Lanjut. Coba diputar sekarang. Ini contohnya mengingatkan kita. Proklamasi kami bangsa Indonesia. Adik-adik pramuka kan masih belajar kan tentang sejarah. Menyatakan Penting. kemerdekaan Indonesia. Nanti kalau Pak Amir Mati dan lain-lainnya menjadi seumpama, ada pada dus bangsa. Ya. Dan lain-lain. Ya, waktunya. Kemudian berikutnya, ini adik-adik pramuka suka kita. Dia pernah bilang tuh, perjuanganku lebih mudah kalau mengusir penjajah. Dia lebih mudah mengusir kalau mengusir penjajah. Kalau dia sekarang perjuanganku akan lebih sulit karena itu lebih sulit karena nggak tahu. Kalau luar negeri lawan kan nggak tahu Pak. Oke lanjut. Waktunya terus jalan dulu. Ya, kemudian Bapak Ibu akan hormati. Ini kondisi bangsa kita. Begitu besarnya penduduknya saja ya, sudah 200 penduduk. Ininya juga nih, coba budaya, suku, agama, bahasa begitu banyak. Jadi kita agama ini harus dijaga dengan baik karena
itulah memperkuat persatuan kita, kekuatan bangsa Indonesia dengan keberagaman. Oke, lanjut. Ada Bhinneka Tunggal Ika. Jangan sampai Bapak bilang, oh nggak ada budayanya daerah saya. Ini contoh saya ambil, jangan sampai ya. Jadi begitu keberagamannya. Mungkin di Kota Bekasi toleransi, keberagaman harus kita jaga. Karena kalau pecah seperti ini membawa suku sangat berbahaya. Karena kita dengar di Surabaya orang tua kita dihina sama orang lain. Akhirnya di Surabaya kacau, orang mau keluar kita takut. Oke, lanjut. Betul. Ya. Ini kalau saya ngoceh terus nanti jadi atur. Ini keberagaman, toleransi. Ya, toleransi. Kan ada toleransi. Mereka satu rahim Indonesia. Kalau ada yang nanti mau kopi silakan ada kopi. Ya, yang penting jangan. Ya. Itu saya pemimpin yang berikut nggak ada. Mari kita berdoa sesuai keinginan kita. Dulu ada lagi yang ngoceh agamanya orang. Gimana nggak rusuh? Urus agama, mari kita ibadah sesuai agama. Iya. Lanjut. Ayo. Jangan dulu. Balik. Nah, ini harus kita oke. Sekarang kondisi kemajuan teknologi begitu maju. Selamat datang pemuda Pancasila, silakan. Kemajuan teknologi begitu mempermudah kita. Mau naik gojek apa, mau naik mobil, tak perlu naik mobil. Tidak cari parkir. Nah, media sosial. Pengguna media sosial tuh ada berapa ini? Berapa juta? Mungkin ada yang 2 HP-nya, ada 3, ini baru 1. Begitu besarnya pengguna. Tinggal kita bagaimana dampak positif sama negatifnya kita. Iya. Sekarang ada undang-undang IT untuk bermedia sosial. Adik-adik pramuka ada aturannya. Siapa yang mengirim berita? Ibu betul. Ya. Ya, berita-berita menyebar berita bohong bisa dihukum. Iya. Mungkin ada yang sudah pernah mengirim, kok saya nggak dihukum? Ya mungkin pihak aparat kepolisian. Ada mau kemana dia tahu. Siapa yang mengirim berita bohong? Fasilitator bela negara. Ajar. Bolehkan mengajar. Mau di perguruan tinggi, mau di mana? Kalau dia sudah ikut, ya, fasilitator bela negara selama 15 hari. Tapi kalau ada yang mau ikut, tidak bersurat saja ke Kabadiklat Kemhan di Rumpi Bogor. Tapi tidak bisa diwadahi langsung semua karena seluruh kementerian dan lembaga mau ikut biar dia memberikan pencerahan di tiap-tiap instansinya. Lanjut Mas. Kalau ada ngantuk saya cepat. Kemudian, ya, pramuka jangan tuh pramuka. Gimana mobil negara? Baru pulang camping katanya. Saya bercerita kemarin pramuka dia diklat bela negara 2 hari 1 malam. Pramuka SMP. Jadi FKBN Kota Bekasi kerjasama sekolahan. Dia dimasukkan di diklat. Dia diajari mandiri, tidak boleh ikut orang tuanya. Menginap di situ selama 2 hari semalam. Itu nanti bisa FKBN Kota Bekasi kerjasama sekolah. Ini baik. Tidak ada orang melarang bela negara. Mau bupati, mau pak. Kayak siapa tadi Kespan ini. Kalau dia tadi tidak mendukung saya bisa laporkan dia. Dia datang sangat berterima kasih ke FKBN Kota Bekasi. Kemudian Bapak Ibu yang hormati, di dalam undang-undang tadi yang mana keikutsertaan warga negara, usaha bela negara ada 4. Ikutsertaan warga negara kita itu warga negara. Yang pertama, pendidikan kewarganegaraan. Jadi
di kampus sekarang ospek, sekarang diganti MOS, masa orientasi siswa. Diberikan ini pembinaan kesadaran bela negara selama 7 hari. Jadi ada metode kelas, ada metode diklat di kampus. Kalau kampusnya tidak melaksanakan bela negara sesuai aturan, dia tidak mendapatkan nilai kredit poin kampus itu. Makanya dia berubah kampus untuk bela negara. Mahasiswanya tidak ikut, dia tidak terus diikutkan dulu MOS untuk bela negara. Jadi Bapak mati ada 4 poin. Yang kedua, ada laksamil seperti koncak komponen. Mungkin pernah dengar ya Bapak ya. Tahun ini penerimaannya di IKN 1000 orang. Tahun depan 2.500 tahun depan. Wilayahnya belum saya tahu, tapi berbeda-beda yang dilakukan. Lanjut. Apa bela negara? Bagaimana implementasi? Coba lanjut. Bela negara adalah tekad, sikap, perilaku selaku warga negara, ya. Mau saya perorangan, mau kelompok, dalam menjaga kedaulatan yang berdasarkan Pancasila, undang-undang dalam berjalan kelangsungan dengan cara. Ya. Jadi saya lihat tadi Pak Kasbi juga bilang bahwa itu ada orang diundang yang tidak hadir. Hal kecil, mungkin kita, bersih, jaga sampah, jaga kebersihan. Mampu nggak kita? Insya Allah mampu lah. Itu bernilai ibadah. Lanjut Mas. Tadi sudah sampaikan bela negara. Ada 2 bentuk, ada diklat, ada sosialisasi. Nah kalau ada mau diklat, boleh, kita boleh. Ya. Apakah kemarin Pembangunan Pancasila diklat juga? Saya Salam bela negara. Bela negara. Adik-adik pramuka, ya. Nanti kalau ada pramuka kami ikut upacara bela negara, nanti kepala sekolahnya sudah untuk ambil, nanti kita ikutkan hari bela negara. Mungkin Pak Prabowo jadi dulu. Ya, tanggal 19 Desember. Saya undang dipakai juga sudah. Tinggal bikin orang juga. Saya disini saya juga ketua ngomong. Ya, makasih. Belum. Oh, tadi. Itulah tadi. Kemudian berikutnya, sadar berbangsa bernegara. Saya coba Pak Cahyo dan teman-teman hari libur, saya juga bersama keluarga. Ya, sama tadi kan bela Negara. Yang ketiga, setiap Pancasila Indonesia. Pancasila kumpulan nilai norma berdasarkan silsilah. Ini tidak terbantahkan kita. Dasar negara kita Pancasila. Tinggal banyak yang bisa kita lakukan itu berkorban. Ada orang naik motor bertanya jalan apa, kita tunjukkan itu sudah diapain sekali. Mungkin di Jakarta sebetulnya tidak seperti itu, ada juga bentuk yang salah macam-macam. Banyak yang bisa kita lakukan Pak, untuk mengaktualisasikan nilai bela negara dalam kehidupan kita sehari-hari, di sekolahan, di mana, timbulkan rasa empati. Kan tidak ada yang meraih kita kalau timbulkan nilai positif. Malah kita yang mendapatkan nilai ibadah bela negara. Tadi sampaikan pada ini bukan hanya data, itu tadi menunjukkan saja jangan sudah bela negara. Ini kita gerakan wajib bela negara. Besok saya ke Tasik, ada cara di Tasik berusaha. Ini perlu tahu. Jadi nanti kalau orang luar bertanya, ibu bisa jelaskan.
ada sertifikat diklat, ada untuk sosialisasi seperti saya. Jadi regulasinya bela negara lengkap. Lanjut, saya mau perlihatkan. Ini pakaian, ini ada aturannya, regulasinya ditangani oleh Pak Menteri. Jadi kalau belum jadi kader, tidak boleh pakai ini. Tapi saya sampaikan bentuknya bela negara diklat sama sosialisasi seperti ini. Kalau nggak udah itu nggak boleh pakai baju ini, dilarang karena ada regulasinya. Lanjut, ini coba bayangkan, kainnya aja diatur, kain makanya. Ya, ada aturannya. Saya kita nggak. Ya. Lanjut. Kenapa saya bilang ini lambang logo bela negara? Ini lambangnya. Tangan kanan. Jadi nanti KBR yang ada bisa menjelaskan. Jadi saya tidak mau menyampaikan sepotong-sepotong. Jadi nanti kalau jalan keluar menggunakan pakaian apa hormat. Ada yang bertanya, silahkan dijawab. Ada regulasi. Lanjut. Brigade bela negara. Ini yang boleh pakai setelah tadi itu jadi aduh, kayak bapak ibu pakai boleh pakai. Minta maaf saya nggak bisa bertikai. Karena itu kan harus besar. Boleh pakai, ada salah silakan. Ya, lanjut. Ada kartu anggota kader bela negara. Dikeluarkan Bank Mandiri berbentuk ATM. Ada duitnya. Karena di dalam hal pertemuan ini kita membahas tentang wawasan kebangsaan yang senantiasa bisa kita implementasikan, aktualisasikan ke semua jajaran di bidang masing-masing. Setelah banyak pembicaraan daripada Bapak Kolonel Amir, saya mengutip semuanya rangkuman yang segera kita sampaikan kepada para hadirin sekalian. Pertama-tama, saya sangat berterima kasih kepada kita senantiasa menjadi pelajar satuan kepariwisataan yang sudah diinformasikan dari Kolonel Amir tadi tentang ARPIS yang apa yang sudah dididik di Bogor kemarin. Yang kedelapan di organisasi masing-masing. Yang ke-9, yang ke-10, senantiasa kita menjadi pelajar tagana Satuan Bidang Taruna Siaga Bencana. Pasti di setiap organisasi masing-masing sudah punya peran masing-masing. Yang ke-12 dari berbagai ormas yang saat ini hadir, bahwa pada hari ini mohon izin karena nama saya Haji Ali Hasan Setawakin Allah. Saya perkenalan dengan sesuatu hal. Kenapa saya bisa berdiri di sini adalah salah satu bentuk jiwa bela negara yang sudah saya tancapkan pada bertahun-tahun yang lalu sebelum terbentuknya Organisasi Putra Kampus Perintis Kemerdekaan, yang kantornya kemarin terbakar itu di gedung Perintis, gedung proklamasi. Pertama saya berangkat berbela negara di situ. Yang kedua, saat ini saya berada di Forum Kader Bela Negara sebagai tim penggerak pusat komando tim Desa Bela Negara Nasional, yang berharap nanti dari teman-teman para organisasi yang berada di Bekasi bisa saling mendukung tentang program pertanian yang saat ini Forum Kader Bela Negara melaksanakan. Contohnya penanaman padi serentak di 10 titik Jawa yang akan kita laksanakan tanggal selesai pilkada. Karena kenapa kita laksanakan di tanggal selesai pilkada? Besok itu tanggal 18 Desember itu sudah kita ada memunculkan bibit unggul padi
body organik, yaitu P08, identitas dari Presiden Republik Indonesia. Yang kedua T2UT, identitas dengan putra-putra Presiden terdahulu pengusaha yang memang membantu dalam sisi bidang pertanian untuk bangsa ini. Yang ketiga nanti dari label belum keluar, kemungkinan akan diberikan kepada Bapak Kasat, Kepala Staf Komando Angkatan Darat. Nanti ada label daripada pupuk bibit unggul padi yang senantiasa bisa bekerja sama dengan Kodim Koramil setempat untuk memantau perkembangan program pertanian dari Bapak Ibu sekalian yang berada di Indonesia, seluruh petani bela negara. Kita ciptakan petani bela negara wajib punya KTA bela negara, sekaligus punya KTA kartu keanggotaan Koperasi Bela Negara. Itu sudah berdiri, Koperasi Bela Negara sudah berdiri. Nah, untuk ibu-ibu yang sering di salam sejahtera, salam berbahagia untuk kita semua. Ada yang pramuka dari mana? Rawalumbu ya Gus Pak. Dari? Belum mendengar jawabannya? Kuaran Rawalumbu. Iya, biar adil, katanya ada 5 sih yang luar biasa yang hadir di siang hari ini. Kalau pramukanya sudah disebut. Dari mana yang bisa mewakili angkat dulu dari? Dari? Oh, luar biasa. Tepuk tangan dulu. Karena kan sudah pakai seragam biru semua nih, seragam sama ya. Nanti saya juga pakai biru juga. Ya, yang kedua selain tadi ya dari keluarga besar Staf Putri Angkatan TNI FKPBI. Oh, keluarga besar FKPBI. Iya, ya. Satu lagi, yang dua lagi. Pemuda Pancasila. Dari? Pemuda Pancasila. Pemuda Pancasila. Luar biasa. Ada 51 lagi. Kan 5 katanya. Apa? Apa lagi? Ya. Generasi muda. Generasi muda. Luar biasa. Ya, kita buat kita semua. Baik, kita mulai ya. Saya kebagian materinya wawasan dari wawasan kebangsaan ini waspada dini. Jadi nama produk singkat jadi WASDI, nama wanita ya. Jadi tadi sih sudah memperkenalkan secara singkat. Intinya memang saya senang dan bangga bisa hadir dan ketemu dengan keluarga besar forum ya kan NKPBN ini, forum keluarga besar dari bela negara dengan 5. Mudah-mudahan nanti ke depan lebih banyak lagi pasti ya. Kata ketuanya tergantung budgetnya Bang. Budgetnya gede juga, kita banyak undangnya. Baik ya, ini kita mulai. Tadi dikenalkan saya terakhir bertugas di atas kepolisian di Jordania. Jadi Jordania itu negara yang di Timur Tengah yang negaranya aman tentram. Padahal di depannya musuhnya kencang, ada Israel di situ ya. Tapi Jordania relatif bertahan. Karena kalau Jordanianya rontok, maka negara musuhnya Israel bisa masuk lewat situ. Ya. Irak, itu dan sebagainya ya. Jadi itu nanti kita akan cerita panjang sana. Itu posisi waktu perbatasan Jordan waktu itu sengaja saya tampilkan ini masuk ke Syria, ya masuk perbatasan Syria, di mana nanti sekarang ini kalau kita lihat dari YouTube, Syria dulunya itu negara yang luar biasa indahnya, bagus. Sekarang sudah tidak bisa dikatakan apa-apa. 80% sudah rontok negara ini. Infrastruktur rata semua, nggak bedanya dengan Gaza. Jadi jangan sampai amin-amin negara kita seperti ini. Akibat konflik keagamaan hancur sana Syiah dengan Sunni, belum masuk negara-negara Barat dan sebagainya ya. Jadi itu, dan ini kebetulan saya di Lebanon bersama teman-teman dari TNI, ya. Saya selalu setahun 2 kali masuk Lebanon selama di sana untuk memberikan paparan singkat kepada pasukan TNI kita yang ada di Lebanon. Nanti saya akan coba bercerita rekan-rekan 3 hal di sejarah bangsa
ancaman potensial terhadap NKRI, lalu FKBN ini patriot bangsa, termasuk kita semua. Nah, lalu Bapak Presiden kita yang pertama, kita lihat ini Bung Karno, ada istilah jas merah. Artinya apa jas merah? Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Sekali-kali meninggalkan sejarah. Cuma sayangnya sekarang di sekolah-sekolah masalah kebangsaan kayaknya sudah hampir ini ya, bablas ya, hilang ya. Di generasinya saya ini dulu mengalami materi-materi termasuk ada P4 dan sebagainya, sekarang sudah nggak ada lagi. Amat sangat memprihatinkan dan kalau kita melupakan sejarah. Jadi Bung Karno sudah ngomong ini, jangan sekali-sekali tinggalkan sejarah. Untuk kaitan itu maka saya mencoba mengingat, ini hanya sekedar mengingat-ingat bagaimana di Sarekat Dagang Islam. Ini adik-adik yang sekarang saya yakin nggak ngerti. Dikasih pelajaran enggak? Ada nggak itu? Ada. Sejarah ada organisasi itu. Alhamdulillah kalau sudah ada. Kalau nggak ada, amat sangat memprihatinkan. Sejarah kita harus dilupakan. Tidak ada organisasi. Nah, ini dari Sarekat Islam ini ada tokohnya seorang. Ini masalah intoleransi, ya. Toleransi dan toleransi negara kita babak belur akibat ini. Ya, yang awalnya kita nyaman-nyaman aja, tapi diangkat masalah toleransi. Ambon konflik Muslim dengan Kristen sengaja dimunculkan, ya. Poso, ya, dan sebagainya. Kekayaan alam kebudayaan ini banyak yang dibajak kita. Ya, kita lihat dibajak itu adanya pamannya bilang itu diakui Pancasila itu oleh negara sebelah. Kalau ratusan tahun yang lalu Indonesia Pancasila, tapi Malaysia mengklaim bahwa jenis olahraga itu Pancasila Malaysia itu diakui. Indonesia apa? Hanya seninya, seni Pancasila. Baju batik Singapura mengklaim juga, negara lain juga klaim. Sekarang RRT dia bikin pasar, dia cetak batik, dia jual. Kita jual harganya 100-200, dia berani 50.000 KO itu. Pabrik tekstil kita KO. Ya, itu tantangan. Wayang, tetangga sebelah ada. Wayang, termasuk Reok Ponorogo, katanya mereka juga punya. Padahal dia jelas Reok Ponorogo. Ponorogo kan kampung kita kan. Tapi mereka klaim. Keris, Singapura punya keris. Dari mana asal usulnya? Punya keris. Dibanggakan di penerbangan Singapura Air, itu kerisnya dimunculkan. Padahal ada dari keris itu kan dari Jawa, Pulau Jawa, ya. Masalah sumber daya alam dan IT-nya, banyak tantangan kepada bangsa kita ini. Silakan dibedah. Mulainya radikal kanan tadi, Darul Islam, yang dengan tentaranya TNI, negaranya akan dibentuk NII. Jadi Darul Islam bergabung tentara TNI, Tentara Islam Indonesia, negara yang akan dibentuk NII. Ya. Tahun 49 mereka memproklamasikan, proklamasi. Mereka sama di mana tuh? Di Tasikmalaya. Tahun 49 itu pasukan Siliwangi akibat perjanjian bahunya digoyang-goyang, tahunnya memang jam rawan ya, habis makan siang jam rawan itu pasti penyakit ayam datang ya. Kita kempesin lagi, cas silakan dulu lagi biar lebih banyak ya. Ini saya sampaikan dari sekian ini singkat ya. Ini ada sampai pecahan ini Abdullah Sultan Abu Bakar Basir lari ke Malaysia, dia bilangnya hijrah ya. Banyak cerita ini materi. Terus lalu ada yang lainnya kasus pembajakan pesawat Boeing itu, komando jihad di Jawa Barat tahun 80 Bandung. Terus GAM masih bereksis, terakhir selesai di perjanjian Helsinki ya. Pemerintah kita waktu itu adalah Bapak Yusuf berhasil perjanjian Helsinki dan dinyatakan
selesai urusannya, mereka mempunyai hak otonomi sendiri di Aceh. Ini memerangi orang kafir, kita ini kafir, ya. Jadi yang non muslim double kafir. Maaf, ya. Mereka nganggap kalau bukan kelompok dia kafir, bayangin hebatnya agama. Seperti ini surga itu punya mereka, gitu. Ya, pokoknya hebat mereka itu, ya. Kafir, ya. Itu dikafir-kafirkan nih. Pemerintah kita kafir, kenapa tidak memegang undang-undang yang keinginan mereka, umpamanya Quran dan hadis, ya. Ini pemerintah Indonesia yang tidak menerapkan syariat Islam disebut kalau zaman Nabi dulu, Rasulullah itu perang, kalau menang rampasan transportasi datangi ya pelakunya, disebutnya lone wolf ya, serigala apa lone wolf sendirian, dia pelakunya sendirian, bawa bom bikin sendiri, isinya paku, bahan peledak, dia mau fosfor yang ada di bekas negara dia mau ledakan, tapi mungkin Allah tidak mengizinkan, belum sampai fosfor sudah meledak duluan karena dia sendiri, belum gitu ya. Ada belum dari Keramat Jati di restoran di AW, restoran itu dia mau masuk mau ledakan, meledak sendiri karena dia, jadi itu ya. 2019 dan kemarin 2023 di Korea Selatan terjadi salah satu rasis terhadap tuan rumah ataupun dari kontingen lain terhadap kita. Jadi bahasanya mereka itu bahasa kita itu sampomi. Nah itu bagaimana cara pendekatan kita untuk kontingen kita sendiri untuk misalkan juga termasuk apa namanya salah satu juga tidak radikal tapi dari pihak luar cara kita apa namanya cara meyakinkan kepada tim kita supaya menangani tindakan tersebut. Karena kan kita juga saya kan waktu itu membawa dari beberapa sekolah juga dari sini ke apa namanya kita terus seperti itu. Makanya mungkin ada chat atau apa minta infonya menggedein diri kita dari peringkat seperti itu supaya kita lebih kuat lagi gimana caranya apa tadi tindakan rasisnya kita di dalam kemudian mereka tidak ada apa saran ya. Menarik buat kita untuk kewaspadaan diri terhadap tantangan-tantangan. Saya ingin bertanya tentang pengertian kewaspadaan ini, apakah kita selalu curiga terhadap kegiatan-kegiatan ini sehingga kita berwaspada. Kedua, artinya keterpandang ada backup di tingkat atas. Kemudian kemampuan menanggulangi berdasarkan pihak terlarang tapi tidak bisa berbuat, tapi pihak hukum tidak atau tidak bergerak atau tidak bereaksi, artinya kita sama mengerti lah bahasanya sehingga ya terjadi terus gitu. Jadi apakah tugas kita sepenuhnya rakyat yang terbatas pada kemampuan atau di tingkat atas pun juga muat penjelasan mentor. Salam bela negara, bela negara. Negara. Bela negara. Bela negara. Bela negara. Satu. Salam bela negara, bela negara. Bangunlah seluruh bangsa Indonesia, hadapi tantangan dan cobaan, raihlah cita-cita yang mulia, Indonesia makmur dan sentosa. Walau berbagai suku dan agama, ragam budaya serta golongan, satu untuk semua, semua untuk satu, jayalah Indonesia ku tercinta. Persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 45, Pancasila dasar negara, seluruh rakyat wajib bela negara, suatu hari esok makmur sejahtera.
cita-cita yang mulia, Indonesia makmur dan sentosa. Walau berbagai suku dan agama, ragam budaya serta golongan, satu untuk semua, semua untuk satu. Jayalah Indonesia ku tercinta, persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Undang-undang dasar 45, Pancasila dasar negara. Seluruh rakyat wajib bela negara, suatu hari esok makmur sejahtera. Seluruh rakyat wajib bela negara, suatu hari esok makmur sejahtera. Bangsa Indonesia hadapi tantangan dan cobaan, raihlah cita-cita yang mulia, Indonesia makmur dan sentosa. Walau berbagai suku dan agama, ragam budaya serta golongan, satu untuk semua, semua untuk satu. Jayalah Indonesia ku tercinta, persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Undang-undang dasar 45, Pancasila dasar negara. Seluruh rakyat wajib bela negara, suatu hari esok makmur sejahtera. Bangsa Indonesia hadapi tantangan dan cobaan, raihlah cita-cita yang mulia, Indonesia makmur dan sentosa. Walau berbagai suku dan agama, ragam budaya serta golongan, satu untuk semua, semua untuk satu. Jayalah Indonesia ku tercinta, persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Undang-undang dasar 45, Pancasila dasar negara. Seluruh rakyat wajib bela negara, suatu hari esok makmur sejahtera. Seluruh rakyat wajib bela negara, suatu hari esok makmur sejahtera. Bangsa Indonesia hadapi tantangan dan cobaan, raihlah cita-cita yang mulia, Indonesia makmur dan sentosa. Walau berbagai suku dan agama, ragam budaya serta golongan, satu untuk semua, semua untuk satu. Jayalah Indonesia ku tercinta, persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Undang-undang dasar 45, Pancasila dasar negara.